Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Jatadi Wiyantinu, absen 11 dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 subbab. Subbab yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Subbab yang kedua, pembebasan Irian Barat. Dan subbab yang ketiga adalah perkembangan ekonomi pada demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya dekret presiden oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak saat itu, Insinyur Soekarno mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin, Insinyur Soekarno menjalankan politik luar negeri. Politik luar negeri memiliki tujuan untuk membenahi politik dalam negeri. Insinyur Soekarno berambisi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang besar. Politik yang dijalankan oleh Insinyur Soekarno diberi nama politik mercusuar. Pada masa demokrasi terpimpin, dimulai bertepatan dengan terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Meskipun Indonesia sudah menyatakan sebagai negara non-blok, tetapi pada kenyataannya, Indonesia lebih berpihak kepada negara-negara komunis dilihat dari terbentuknya poros Jakarta-Peking. Masuknya wilayah Irian Barat ke Indonesia dimulai pada 11 Juni 1964 ketika Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk komisi bersama. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian pengakuan kedaulatan pada 1949. Meskipun enggan melepas wilayah Papua, Belanda menyatakan pada perjanjian tersebut bahwa akan membicarakan wilayah timur setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. Namun pada setahun kemudian, Belanda masih enggan untuk melepas wilayah Irian Barat karena Irian Barat merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Presiden Soekarno pun tidak tinggal diam. Ia memulai perjuangan diplomasi, khususnya setelah mendapat dukungan dari negara-negara peserta konferensi Asia Afrika. Dan hasilnya, pada 1961, Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan memulai operasi militer untuk merebut wilayah Irian Barat. Pada masa itu, pemerintah menggaungkan Trikora atau Trikomando Rakyat untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Pertempuran kemudian pecah di Laut Arafuru, Irian Barat. Pada pertempuran tersebut, Komodor Yosudarso harus gugur. Kendati demikian, pemerintah berhasil menyusupkan beberapa tentara ke hutan belantara Irian Barat untuk melakukan serangan darat. Pada 15 Agustus 1962, dilakukan perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian New York, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dan delegasi Belanda Van Rooyen. Isi dari perjanjian New York tersebut adalah dibentuk peralihan pemerintahan dari Belanda kepada PBB melalui suatu badan khusus. Negara Indonesia memang dikategorikan sebagai negara yang baru merdeka. Kemerdekaan tersebut dilandasi oleh kehidupan yang masih terbelakang. Hal ini dikarenakan perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang masih tersendat-sendat. Bahkan, Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan sebagainya. Perkembangan ekonomi yang masih tersendat-sendat dikarenakan oleh berbagai faktor seperti munculnya gerakan separatis di daerah-daerah yang menyebabkan keamanan negara menjadi tidak aman, terlalu banyak pergantian kabinet, dan hanya mengandalkan satu ekspor saja. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga pembahasan saya dapat membantu Anda. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.